Perkenalkan, nama saya Syarami Umar Sabesi dengan NIM 2023-51031. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat 6 array dan tampilan 5 grafik. Tapi sebelum itu kita harus mendownload dulu library Pandas dan Matplotlib. Nah, cara mendownloadnya yaitu di sini ketik pip install Pandas. Tapi karena di sini saya sudah menginstal Pandas, jadi kita langsung saja lanjut ke menginstal Matplotlib. Baik, ini cara untuk menginstal Matplotlib. Langsung saja kita di sini saya akan jelaskan terkait cara untuk membuat 6 array dan 5 grafik. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu import Matplotlib dan payload aspt. Nah, di import Matplotlib payload aspt yaitu mengimpor modul payload untuk mengatur tampilan jendela, tata letak, dan perintah menampilkan grafik. Dan yang di bawahnya yaitu import pandas aspd, yaitu tujuannya itu untuk mengimpor library pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Nah, selanjutnya yaitu data, yaitu untuk struktur dictionary yang menyimpan 6 data array yaitu A sampai F, di mana setiap array berisi 4 nilai numerik. Dan untuk yang di bawahnya df dengan pd.dataframe data, yaitu untuk mengonversi dictionary menjadi tabel 2 dimensi. Nama array yaitu A sampai F tadi menjadi nama kolom, sedangkan indeks baris 0, 1, 2, 3 menjadi titik sampel data. Jadi untuk pembuatan 5 grafik, setiap grafik dibuat menggunakan fungsi bawaan pandas df.plot dan ditampung ke dalam variabel objek ax atau akses agar pengaturannya rapi. Contohnya pada codingan ini untuk menunjukkan grafik pertama, di sini kain line berguna untuk menggambar garis untuk memperlihatkan tren naik turun nilai data dari indeks 0 hingga 3, dan marker berfungsi untuk menambahkan titik lingkaran pada setiap posisi nilai data. Yaitu terus untuk codingan yang di bawahnya, yaitu untuk grafik kedua, di sini kain bar berfungsi untuk mengubah tampilan menjadi batang vertikal untuk membandingkan nilai antar array pada setiap titik sampel. Terus rotation atau 0 memastikan angka indeks pada sumbu X posisinya tegak lurus dan tidak miring. Terus untuk yang codingan ketiga, untuk itu codingan grafik yang ketiga, tugas dari kinbar yaitu menampilkan grafik batang secara horizontal atau ke samping, dan posisi sumbu X menjadi skala nilai, sedangkan sumbu Y menjadi indeks sampel.
Selanjutnya untuk yang grafik keempat, kain area itu berfungsi untuk menampilkan grafik wilayah bertumpuk atau stacked untuk melihat total akumulasi seluruh array. Dan alpha 0.6 memberikan transparansi sebanyak 40% pada warna agar tumpukan area tidak menutupi garis latar belakang secara kaku. Dan selanjutnya untuk kodingan yang kelima atau grafik kelima, yaitu kain box. Berfungsinya untuk menampilkan distribusi ringkas statistik atau nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan nilai maksimum untuk tiap-tiap array A sampai F. Terus di sini saya akan jelaskan terkait komponen format pada tampilan-tampilan yang di atas di grafik-grafik itu. Yang pertama yaitu ada write through, yaitu fungsinya untuk menampilkan garis kisi-kisi tipis pada latar belakang grafik untuk mempermudah bacaan skala angka. Yang kedua yaitu ada ax.set_title, yaitu untuk menentukan judul utama pada bagian atas grafik. Selanjutnya ada ax.set_xlabel dan ax.set_ylabel, yaitu untuk memberikan label keterangan pada sumbu X horizontal dan sumbu Y untuk vertikal. Yang keempat yaitu ada plt.type_layout, yaitu fungsinya untuk mengatur margin secara otomatis agar teks judul dan label tidak saling terpotong atau tumpang tindih. Selanjutnya ada plt.show, yaitu fungsinya untuk menampilkan jendela grafik aktif ke layar. Program akan menjeda dan menunggu jendela grafik ditutup sebelum menampilkan grafik berikutnya. Ya, berikut adalah tampilan-tampilan dari grafik yang tadi telah saya jelaskan. Yang pertama, grafik garis atau line chart. Yang kedua yaitu grafik batang atau bar chart. Yang ketiga ada grafik batang mendatar atau bar chart. Yang keempat ada grafik area atau area chart. Dan yang terakhir, kelima, ada grafik box plot atau distribusi data. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Selamat malam.